berbahagia di LMS tahun ini, di hari Kamis ini anak-anak semua akan mendapatkan session untuk pengetahuan dari BKK atau Bursa Kerja Khusus SMK Brantas Karangkates. Silahkan disimak dengan seksama. Kalian nanti akan dipandu atau diberi materi oleh Ketua BKK SMK Brantas Karangkates, yaitu Pak Bambang Sukaton BE. Untuk waktu dan tempatnya, untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Biasa. Anak-anakku peserta MPLS tahun 2021-2022 di SMK Brantas Karangkates yang saya cintai, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semata rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan lebih-lebih di era pandemi Covid ini kita masih sehat. Selamat dan salam, semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, SMK Brantas menyadari bahwa SMK sekolah metu kerja. Oleh karena itu ada satu lembaga khusus yang disebut BKK, Bursa Kerja Khusus, sehingga nanti yang akan membantu kalian semua untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, barangkali anak-anak mengetahui tentang profil saya sebagai BKK. Itu nama saya yang atas, Pak Bambang Sukaton. Saya sudah usia 62 tahun. Saya menjabat jadi BKK selama 14 tahun. Maaf, sebelum saya lanjut, bisa didengar anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Bisa. Saya lanjutkan. Jawab. Ya. Kemudian Ya, Pak. pengalaman saya ditugaskan menjadi BKK ini tentunya ya tidak semudah itu. Pengalaman saya menjadi asisten manajer produksi di Texmaco mulai 89 sampai 2002. Jadi sekitar 13 tahun di Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya selama 4 tahun dikontrak di BHS Tech Sarung Atlas yang berada di Gresik dan Pandaan. Setelah itu mulai tahun 2007 sampai sekarang saya menjabat sebagai Ketua BKK Bursa Kerja Khusus. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan bahwa tugas dari BKK adalah sebagai jembatan antara anak-anak atau alumni dengan IDUKA, industri dunia usaha, dunia kerja. Supaya apa? Supaya terjadi kawin massal. Yang kawin massal adalah alumni saya bisa bekerja di perusahaan. Itu tugas pokok saya. Lanjut. Nah, untuk di mana disalurkan? Di antaranya yang anak-anak kuliah di dalam layar itulah salah satu bagian yang melakukan rekrutmen atau mencari karyawan ke SMK Brantas. Bukan anak-anak ke tempat sana, tapi perusahaan itu datang ke SMK Brantas. Sampai hari ini ada 32 perusahaan yang rutin rekrutmen di SMK Brantas. Termasuk hari ini ada 2 lowongan besar yang minta dicarikan karyawan dari PT KPP, Pertambangan Batubara, Kalimantan Prima Persada, sama PT Hilton. Semuanya 80%, pasarnya
SMK Brantas Pertambangan di luar Jawa. Oleh karena itu, harapan saya anak-anak jangan sampai pilih-pilih. Kalau ingin yang gajinya besar, harus siap kemana saja, kapan saja, dan apa saja. Baik, lanjut. Anak-anak, kapan untuk disalurkan? Kalau di SMK Brantas disalurkan tidak menunggu kalian lulus, tetapi mulai kelas 3 itu sudah disalurkan kerja seperti tampak di dalam layar itu. Kemarin pada tanggal 25 bulan 6 itu kami ngundang Pak Yoyo Wardoyo sebagai Kepala Disnaker Kabupaten Malang untuk memberangkatkan alumni SMK Brantas tahun 2021 sebanyak 171 anak ke 12 perusahaan. Itu fotonya. Lanjut. Nah, anak-anak yang perlu kalian pahami, ada 6 poin ini yang disyaratkan kalau ingin tembus ke perusahaan. 1, belum menikah, nggak ada cari karyawan itu yang anaknya banyak, nggak ada. Usianya juga maksimal 21 tahun. Kalian lulus nanti sekitar 18, berarti kesempatan hanya 3 tahun. Oleh karena itu harus cepat mau disalurkan kerja. Lulus SMK apa saja jurusannya, di sini laku semuanya. Perusahaan tidak nomor 2 jurusan itu. Yang penting semua apa saja bisa. Yang penting levelnya SMK. Yang penting memiliki karakter atau sikap attitude, itu yang diutamakan. Nanti akan kami bahas. Yang keempat, perusahaan lebih percaya raport. Artinya apa? Di situ Pak, mati Pak. konstan perolehan nilainya. Suaranya Pak, nggak ada suaranya loh Pak. Kenapa dibisukan Pak? Nggak ada suaranya Pak. Suaranya Ada suaranya. Ada air. suaranya itu. Sudah bisa dengar anak-anak? Sudah, sudah ya. Bisa Pak. Terima kasih. Diikuti lagi anak-anak. Ini masih dikontrol oleh bos saya. Ini Pak Sujai sebagai bos saya sebagai wakil mas. Ya, lanjut. Lanjut ya, katanya Pak Sujai SPDFM ini suruh lanjut. Salam dari Pak Jai. Baik anak-anak, saya ulang tadi itu syarat kalau di dalam syarat pada waktu masuk Induka itu ada 6. Ini yang selalu disampaikan setiap pada lowongan. Belum menikah, usianya maksimal 21 tahun, lulusan SMK apa saja, kemudian lebih percaya kepada nilai raport. Oleh karena itu anak-anak yang rajin belajar supaya tidak ada remedinya itu lebih dipercaya. Yang kelima, ini penting khususnya kepada anak-anakku yang laki-laki. Tidak usah tatoan, tindian, sulit untuk disalurkan. Karena apa? Tidak ada yang mau perusahaan menerima seperti itu. Yang keenam, tentunya harus berbadan sehat. Karena apa? Saya yakin anak-anak kalau saya salurkan, pinginnya di perusahaan yang gajinya besar. Perusahaan gaji besar pasti melakukan tes dan syarat-syaratnya seperti tersebut di atas. Lanjut. Anak-anak. Lanjut. Ada strategi. Apa strategi? Itu cara untuk sampai bisa tembus supaya dapat cepat kerja. 3 poin ini saja anak-anakku yang kalian harus ingat-ingat adalah 3K. Kalau kalian ingin maju, kalian nanti ingin sukses di dalam karir, tembus 3K ini saja, yaitu 1, kemauan, kemampuan, dan kesempatan. 3 poin ini nggak bisa dipisah. Sampean lulus tapi nggak ada kesempatan, ya nggak bisa. Atau ada kesempatan banyak tapi nggak mau, juga tidak bisa. Oleh karena itu 1 rangkaian 3K ini SMK Brantas anak-anak siswa baru harus segera miliki. Lanjut. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, nanti pada waktu tes di perusahaan itu, perusahaan-perusahaan yang besar akan melewati proses ini. Cek administrasi, yo iso nggawe lamaran, iso nggawe daftar riwayat hidup,
itu nggak usah saya bahas, nanti kalian bisa tahu pada waktu ada pelajaran di bahasa Indonesia. Yang kedua, ada tes tulis, namanya psikotes. Nanti kita kenalkan. Setelah tes tulis, dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara itu ada dari penguji, ada dari user. User itu yang akan menggunakan atau atasan kalian nanti. Dan pasti diakhiri dengan tes kesehatan. Kita lanjutkan. Contoh anak-anak, tes tulis seperti ini contoh. Gambar ini adalah kalian suruh melanjutkan gambar dari 8 kotak itu. Tapi tes ini bukan dicetak menjadi pelukis, bukan api-apian. Tetapi tes ini arahnya adalah bagaimana kreativitas peserta tes itu. Jadi jangan cari gampangnya, yang bulat jadikan onde-onde, jemblem, tidak lulus seperti itu. Saya kasih tahu, trik ini adalah kalau ada lengkungan, jadikan benda hidup. Tapi kalau garis-garis atau kotak, jadikan gambar yang mati. Contoh lanjut, gambarnya seperti ini. Nah, gitu anak-anak ya. Itu arahan dari waktu tes, dari pengalaman saya mengikuti BKK 14 tahun seperti itu. Lanjut, nanti ada juga gambarkan orang yang beraktivitas sesuai dengan jenis kelamin Anda. Kalau yang laki-laki mungkin gambar dosen, gambar tentara, pemain bola. Kalau yang cewek mungkin bu dokter atau perawat atau poluan. Boleh. Dan suruh gambar yang lengkap, mulai satu tubuh dan usianya berapa, profesinya sebagai apa. Ada tes lagi nanti, lanjut. Gambarkan pohon. Kalau anak ada tugas seperti itu, gambarkan pohon yang lengkap. Ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Jangan kalian nanti menggambarkan jadi gampangnya tebu alang-alang, tidak bisa diterima seperti itu. Lanjut. Ada juga nanti ada namanya tes Pauline. Kalian mau masuk pegawai negeri, kalian mau masuk tentara, apa saja akan ketemu soal ini. Termasuk nanti penyaluran cewek yang ke Jatim Autokom, ke SAI, tesnya hanya satu ini, Pauline. Tes ini mudah, tetapi yang diuji adalah ABC, ketahanannya. Karena Pak soal ini nanti waktunya 1,5 jam, soalnya kayak koran cuma tambah-tambahan. Tapi sasaran daripada tes ini adalah ABC, ajek, bener, cepet. Ajek itu setiap baris perolehan penjumlahannya konstan. B, bener jangan diawur. C-nya cepet. Contoh, cara pengerjaannya gini anak-anak. Jumlahkan angka dari bawah ke atas. Manakala jumlahnya itu belasan, maka yang ditulis satuannya saja. Contoh, 4 tambah 8, 12. Maka yang ditulis 2. Setelah itu, 8 ditambah 5, 13. Maka yang ditulis 3. 5 tambah 2, 7. Ditulis seperti itu. Dan seterusnya. Manakala penguji nanti ngomong pindah, sampai lanjut di sebelah kanan baris berikutnya. Dan seterusnya. Baik, lanjut. Terus Pak, lanjutkan Pak. ya, baik. Anak-anak, ini waktu saya dapat training dari orang Singapura, ini yang perlu kalian ketahui bahwa manusia dibagi 4 kelompok ini. Yang terbaik adalah kelompok yang garisnya merah, yang ada panahnya merah. Anaknya itu bisa dan mau. Artinya apa? Kalau kelas 3 nanti, Mas ini ada lowongan, ayo ikut kerja. Ikut Pak. Nah, jadi seperti itu. Yo pinter, yo mau. Terus yang kedua, mau tidak bisa. Pak, saya itu pingin kerja Pak. Anak saya itu kan anak yang pertama pingin segera bantu orang tua. Tapi tidak bisa. Gampang. Bisa diajari. Itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah ini yang kurang bagus. Bisa tapi tidak mau. Pinter, mungkin bintang kelas. Nah, ono lowongan kerja. Apalagi ini bagus di Astra misalkan saja. Enggak Pak. Di pertambangan enggak Pak. Loh kenapa kok enggak mau? Saya warisannya bapak ibu masih banyak. Lah itu enggak boleh seperti itu.
tetap ya harapan saya walaupun pinter kerja sendiri mandiri itu jauh lebih baik. Yang penting jangan sampai yang model fase yang keempat ini tidak bisa dan tidak mau. Nah ini yang berat. Wis ora pinter, ora gelem kerja, akhirnya nanti cari gampangnya, akhirnya ngamen, gawe pang itu ora genah. PUNK pakaiane uraan, hari kendaraan. Seperti itu tidak boleh ya, jangan anak siswa berantas tidak ada yang ikut-ikut di bank itu. Podo karo nyumpeti dalane dhewe itu, susah nanti disalurkan. Lanjut. Baik anak-anak, dari kesimpulan yang pernah saya alami bahwa perusahaan itu yang diutamakan adalah sikap, attitude, karakter. Makanya SMK Brantas sebagai sekolah yang berkepribadian. Salah satunya perusahaan itu memerlukan sikap, cek gampang lengeling-eling sikap itu kalau diuraikan seperti ini. S-nya sehat. Setiap tes pasti diakhiri tes kesehatan. Lek gak sehat gak lulus walaupun pandai. Yang nomor 2, iman dan takwa. Apapun agama kalian, jalankan sesuai dengan syariatnya yang kalian percaya masing-masing supaya menjadi orang yang insani. Apa insani? Integritas, sopan santun, ahli dan berani. Apa integritas? Jujur. Nah, sopan santun, kenapa harus sopan santun? Kalian nanti bekerja tidak kumpul dengan orang Malang saja, tidak kumpul dengan orang Blitar. Kerja di Kalimantan ketemu orang Medan, Batak, Bugis dan sebagainya. Diperlukan sopan santun supaya kerjasamanya bagus. Insya Allah kalau itu tembus akan ahli dan berani. Lanjutnya, K-nya kerja keras. Anak yang biasa diterima pada saat wawancara adalah anak yang kerja keras, anak yang biasa prihatin, di rumah menghabiskan waktunya untuk yang produktif, misalkan membantu orang tua, pulang sekolah ngerumput, pulang sekolah ada yang nempel ban, malam misalkan masih bantu jualan orang tua, itu jauh lebih bagus dan itu biasanya yang diambil. Tapi kalau di rumah hanya nganggur, tidak ada kegiatan, hanya main, sulit untuk diterima, kalah dengan yang punya kegiatan kerja keras. Kemudian A-nya antusias. Apa antusias? Antusias adalah semangat yang ngebu-ngebu. Karena apa? Kalau kalian nggak semangat, nanti ada kalian waktu wawancara diterima kerja, Mas, kalau diterima kalian saya taruh di Sangatta atau di Kalimantan Timur, di Busang. Mana itu Pak, luar Jawa? Waduh Pak, saya nggak boleh ini sama orang tua. Nah ini salah satunya menjadi kendala. Jangan sampai kalau masuk SMK Brantas itu pilih-pilih ya. Jawabannya hanya 3, Pak, apa saja, di mana saja, kapan saja siap. Nah, kalau kalian jawab 3 poin itu, insya Allah cepat dapat kerja. Karena apa? Gak pilih-pilih. Tapi kalau milih, Pak, ada Pak kerja yang di Malang atau Surabaya saja, sulit, saingannya terlalu banyak. Jadi tidak usah pilih-pilih, mumpung masih muda, sebelum datang masa tua, kapan saja, apa saja, di mana saja siap. Itu jawabannya. Terakhir yang B-nya, pinter sesuai bidangnya, apa jurusannya boga, jurusannya busana, jurusannya otomotif, mesin, listrik, apa saja, itu nanti ada dasar. Gampang, tidak usah yang sulit. Apa yang kalian ketahui, jawab. PKL berapa bulan, misalkan bisanya lepas ban, ya tidak apa-apa, tapi tahu kuncinya, tahu merek bannya, daripada banyak tapi lupa semua. Dan yang lebih penting, diakhiri dengan P itu penampilan. Performanya harus prima. Ya kan? Tato tindih tidak mau, rambut yang macam-macam tidak mau. Sehingga apa? Rapi, ya, performanya seperti ya, gampangannya kayak TKD, tentara karepe dhewe. Tidak apa-apa, itu bagus. Karena apa? 50% kalau performanya tegas, supaya performa baik, tampilannya enggak lemas, kemudian kelihatan pede, rajinlah ikut ekstrakurikuler supaya nanti tampil prima dan meyakinkan. Lanjut, anak-anak, apa yang saya katakan bahwa perusahaan itu
diutamakan sikap sesuai dengan survei yang ada di universitas di Amerika. 85% keberhasilan orang kerja itu ditentukan dari sikap dan mentalnya. Yang 15% adalah knowledge, pengetahuan dan keterampilan. Pintero, ahli yo, tapi lek gak iso kerja sama percuma. Ahli temannya dianggap bodoh, tidak mau perusahaan. Jadi sekali lagi sikap itu menentukan 85% keberhasilan seorang kerja. Kemudian anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tadi saya sampaikan kenapa sehat itu saya taruh di posisi utama. Ini anak-anak perlu sampean sikapi dan perlu diusahakan sehat. Karena apa? Sampai hari ini berdasarkan data yang saya dapat dari Prodia Lab yang tukang ngetes kesehatan anak kerja di Jalan Jakarta nomor 60 Malang, itu mengatakan anak sekarang lab dites kesehatannya yang lulus hanya 31%, yang 69% tidak sehat, nggak sehat. Dan 69% ini kalau diuraikan ada 5 poin yang menyebabkan gagalnya medikal. Pertama, 40% dari obesitas kolesterol. Apa obesitas? Kelemon. Kenapa? Harusnya tinggi badan dikurangi 110, berat badan ideal. Tapi kalau kelemon tidak mau perusahaan. Dari mana Pak kelemon? Anak-anak kurang olahraga, kebanyakan main HP, terlalu banyak duduk, itu gandengannya otomatis kolesterolnya juga tinggi. Yang nomor 2, 30% mata. Otomatis kalau terlalu lama melihat HP, terlalu lama melihat di layar, di internetan sampai malam, akhirnya apa? Jarak 6 meter tidak bisa melihat tulisan yang skala 6/6, maka harus kacamata. Itu tidak mau perusahaan bagi untuk anak yang muda. Itu sampai 30%. Nomor 3, torak. Apa torak itu? Dirongsen. Lebih-lebih ini saya fokuskan kepada anak yang laki-laki. Kalau dirongsen banyak flek. Kenapa? Mungkin dampaknya dari rokok 10%. Ya. Kurangi rokoknya, ojo ngurangi rokoknya kancane, tambah akeh nanti itu gitu. Ya. Kemudian yang keempat, liver hepatitis. Itu penyakit tidur kata dokter. Anak-anak sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam minimal harus tidur itu 6 jam. Jadi jangan sampai terus siang main, malam begadang. Akhirnya apa? Kalau terlalu lama, ya jadi bangsawan, bangsa ditangi awan nanti itu. Nah, oleh karena itu sekurang-kurangnya harus tidur 6 jam, jam 10 misalkan tidur, pagi segera subuhan bangun. Insya Allah itu akan untuk memelihara kesehatan. Salah satunya istirahat yang cukup. Yang terakhir 5 itu tentang kesehatan. Apa dokter nomor 5 itu? Kurang minum air putih. Anak-anak kalau dicek waktu urin, kencingnya dicek, banyak mengandung kristal. Kenapa Pak dokter? Anak sekarang kurang minum air putih. Anjurannya pagi 2 gelas, siang 4 gelas, malam 2 gelas minimal. Atau setiap 30 ml setiap berat 1 kilo beratnya orang itu. Ini anak-anak, ojo sampai nanti minum air putihnya kurang, senengannya main ngopi di wifi-an, isu ngombe kapal api, awan kapal keruk, kapal-kapalan diombe kabeh, susah sampai nanti itu, susah. Baik, kita lanjutkan. Ini anak-anak, dari pengalaman saya pada waktu wawancara ada 9 poin yang digali atau yang ditanyakan oleh penguji. Yang saya singkat biasanya Pak Tamat kakaknya 3. P yang pertama percaya diri. Masuk itu harus percaya diri. Siap. Yang tegas itu percaya diri. Caranya gimana? Ini ekstrakurikuler. Nomor 2 tampilannya. Tampilannya yang meyakinkan, ojo lemes. Suaranya keras, wah, tegas ini cocok ini. Terus yang ketiga analis. Analis itu Anda siapa? Sebutkan. Oh ya, saya nama Bambang Sukaton. Anak nomor 3 misalkan dari 7 bersaudara. Saya dulu di sekolah selalu ranking 1, misalkan saya seperti itu. Nah itu sampaikan, sampai punya kelebihan apa di analis itu. Selanjutnya yang nomor 4 motivasi. Mas, sampai mau kerja di Astra atau di Pama, apa motivasinya? Ya Pak, saya mumpung masih muda Pak, saya ingin segera kerja,
supaya karir saya bagus, segera membantu orang tua. Nah, akhirnya apa? Belum nikah sudah bisa membantu nukoni sepeda motor, sapi, rumah orang tuanya. Itu. 5. Adaptasi. Dulu di sekolah ini ikut kegiatan apa Mas, Mbak? Saya rajin di OSIS Pak, saya ikut di sepak bola, saya di futsal macam-macam, saya di baca suci Al-Quran dan sebagainya. Yang ke-6 timbang. Oh, di rumah. Ya, saya lanjut dulu, kurang sedikit. Kemudian komunikasinya baik, pinter bisa ngomong, tapi bukan kakean ngomong, maksudnya jelas. Nanti kalau diwawancara dulu PKL-nya di mana, oh di mana berarti jawabnya tempat. Ini bagaimana ya bisa menceritakan. Maksudnya komunikasinya bisa jelas. Yang kompeten nomor 8-nya dan terakhir jujuran. Jujur itu gini, hobinya apa? Misalkan sepak bola. Coba kamu push up, pengujinya enggak kelihatan tapi ngelirik. Sudah push up berapa Pak? Terserah. Tahu-tahu push up ditanya, berapa Mas? 25, padahal masih 18. Itu berarti enggak jujur. Kejujuran itu sangat penting. Tanya lagi agamanya apa Mas? Islam. Bangun jam berapa? Jam 6. Corek, orang tahu subuhan kayaknya. Contohnya seperti itu. Lanjut. KTP. Baik anak-anak. Nah, ini saya tayangkan aja. Kalau saya sampaikan tadi kalian memahami, insya Allah 13 poin yang ditunggu-tunggu di perusahaan ini akan bisa kalian terapkan pada waktu nanti kalian kerja. Lanjut. Baik anak-anak, sesi akhir apa yang saya sampaikan bahwa saya garis bawahi, sukses adalah kesungguhan. Sukses bukan keturunan. Siapa saja, mungkin 643 ini anak SMK Brantas yang baru, sukses semua selama sungguh-sungguh. Contoh gambar itu, yang paling ujung itu namanya Wiyoko, arek Purworejo. Sukses, walaupun di sini sekolah sambil ngeloper kue. Dia sekarang jadi mekanik di Pama. Sebelah kanannya Yudi, Ngeni, daerah Wates. Sekolah sambil ngerumput, sekarang di KPP jadi mekanik. Sebelahnya Faisal Yudiono, anak Singodorono Jatigui, anaknya tukang becak, tapi dia pandai, semangat. Dia sekarang disekolahkan ke Jepang. Selanjutnya sebelah kanan saya, sebelah kiri saya itu Hasan, anak Samben, pulang kerja ngajar ngaji, tapi hebat itu. Dia di Jakarta menjadi instruktur di youth school. Kemudian sebelah kirinya lagi itu Angga Bima, anak Peniwen, itu sekarang juga sukses di Cikarang, di Patria yang membuat bodinya dump truck. Sebelah kirinya lagi Ahmad Patoni, anak Kromengan, anaknya guru SD, sekarang di perkereta apian. Yang bawah Reyan Menggayana sama Arif itu anak ngeblok yang dulu selalu rajin sepak bola, ini juga di pertambangan batubara. Yang tengah anak Jatigui namanya itu siapa itu? Soleh, itu sekarang di Astra Madiun. Kemudian yang satunya lagi itu yang nomor 2 dari paling kanan itu adalah Muhammad Effendi Jawari, anak Banyuwangi. Dia anak yatim piatu, dulu sekolah di SMK Brantas sambil mondok di Riai Pake, sekarang jadi operator alat berat di KPP juga berhasil. Itulah salah satu contoh-contoh bahwa sukses kesungguhan bukan turunan. Oleh karena itu anak-anak, harapan saya pada waktu di sekolah betul-betul yang rajin, yang disiplin, seperti nanti akan terbentuk yang namanya disiplin, tanggung jawab, patuh tades, seperti itu idealnya SMK Brantas. Lanjut. Ini anak-anak contoh-contoh kakak-kakak kelas kalian, itu yang atas itu yang dulu rajin di OSIS jadi mekanik alat berat di Pama, yang seragam merah itu yang di Jaya Kencana, yang kelompok kelistrikan, yang ngopeni lift atau tangga berjalan, yang bawah ini operator alat berat di Pama Persada Nusantara. Kemudian dilanjutkan ini, kalau kalian nanti masuk di Astra, ndak usah ke Jakarta, ndak usah ke Surabaya, trainingnya cukup di SMK Brantas sekarang KTS. Nah, kan lebih bagus kan, cukup di SMK Brantas sudah bisa mencetak pekerja-pekerja yang tangguh di Astra. Lanjut. Kemudian ini contoh lagi, ini yang di Youth School, kita antarkan di Jakarta di Jalan KM 12 Raya Bekasi. Lanjut.
ini anak-anak ke Jatimautukom, itu khusus yang cewek. Saya punya pasar di Jatimautukom, pabriknya Jepang yang merakit kabel, gajinya sampai 6 juta. Di situ bagus sekali. Yang penting anaknya sehat, ya, kerja keras dan siap kerjanya berdiri. Lanjut. Nah, ini yang ke Akset Indonesia. Jadi Akset ini yang membuat lapangan terbang, jalan tol, Suramadu dan sebagainya. Ini anak-anak ke Cilenci Bogor, saya antarkan di Bogor sana. Nah, ini contoh-contohnya nanti akan bekerja. Nah, kalau ini yang ke EPN, pembangkit ke Kalimantan Tengah, Energi Prima Nusantara, PPN, merekrut anak-anak yang dari pembangkit. Nah, di Muara Tewi. Nah, ini yang ke Komatsu, Balikpapan. Ini juga alat berat. Jadi pasarnya Berantas itu rata-rata alat berat luar Jawa. Lanjut. Contoh lagi, ini yang ke Pama, ini di Cilenci Bogor. Pelatihannya di sana alat berat. Ya, ini Pama ini merupakan perusahaan yang menjadi idola atau harapan dari seluruh alumni SMK Berantas. Karena apa? Memang meyakinkan dan mantap itu. Terus lanjut. Nah, ini ASKI, Astra Komponen Indonesia. Astra yang membuat spare partnya sepeda motor dari bahan plastik seperti sadel, spion, itu lokasinya di Bogor, Jalan Mayor Ruking. Nah, itu alumni Berantas yang ada di sana kerja. Monggo nanti kalian mengikuti selanjutnya. Ini yang di Akset, ya, pojok kanan itu anak Gunung Kawil ya, Pak salah itu. Itu banyak, ini anak-anak Berantas semua yang menjadi operator alat berat, kren, kemudian grader dan mekanik ada di Akset. Selanjutnya, nah ini cewek jangan kalah, itu namanya Melesta yang anak ngeblok, itu menjadi mekanik alat berat di Labuh, sana di Invico. Sama Pujiastuti yang anak Borosojo itu juga di marketingnya Invico. Lanjut, nah ini yang shop and drive, nah, contohnya ini anak-anak alumni Berantas semua, ini yang bertugas di shop and drive NTB, Nusa Tenggara Barat. Anak-anakku yang saya cinta dan saya banggakan, mari jangan ragu-ragu, kerja keras karena hidup itu susah, tapi jangan menyerah. Kesuksesan harus diimbangi dengan kerja keras, tidak ada sukses tanpa kerja keras. Lanjut, tapi aja sombong, jadi lewang sombong akhirnya kerdil, lewang kucing ya ojo sampai menganggap singo seperti di dalam gambar itu. Supaya apa? Selalu baru. Lanjut aja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kami sampaikan dari pengurus BKK, saya atas nama tim sangat kepingin mengantarkan anakku semua, khususnya dari peserta didik baru tahun 2021-2022 ini jauh lebih baik dari